Ya, kembang naik. Melanjutkan episode sebelumnya tentang pendakian Gunung Kembang part 1, kini akhirnya kita siap untuk mendaki ke Anak Sindoro, yaitu Gunung Kembang. Setelah semua dirasa cukup dan penjelasan dari pihak basecamp cukup jelas, kita melanjutkan untuk pendakian. Tapi sebelum itu, gue tidak akan ada bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian selalu support channel ini dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe, serta share ke media sosial dan teman-teman kalian sebagai bahan video referensi sebelum melakukan pendakian. Oke guys, sekarang jam 12.38, kita mulai start pendakian ke MT Kembang. Dian, masih semangat nggak? Semangat. Dia debak loh dari Puak Paranggombong sama kita, terus ke Lembu, terus dia naik lagi ke mana? Ke Prau. Tuh. Bareng teman-teman dari Pokerto, ada cantik dan ganteng semuanya. Semoga kita sampai puncak dengan selamat. Jadi baru 10 menit perjalanan dari base camp sampai dengan pertigaan. Pertigaan ini akan mengantarkan kita sampai dengan puncak Gunung Kembang. Sebenarnya itu tadi ada pertigaan pertama, itu jalan itu juga bisa dilewatin sama para pendaki, tapi berhubung banyak isu, salah satunya tadi ada perbaikan jalan, terus isu yang paling sensitif sebenarnya adalah tidak diperbolehkannya oleh warga para pendaki lewat jalur itu, maka dialihkannya ke pertigaan yang kedua. Jadi tenang buat kalian yang baru pertama kali kesini, setiap pertigaan itu udah ada tandanya masing-masing, jadi jangan usah khawatir nyasar atau kesesat dalam waktu perjalanan, karena selain ada tandanya, yang kedua kita juga dikasih petunjuk atau map oleh bapak-bapak tadi yang registrasi. Betul Yan? Yo. Nah, jadi selama masa uji coba new normal, puncak Gunung Kembang itu dibuka. Nah, sesuai dengan aturan dan protokol dari pemerintah, setiap peserta wajib untuk cek kesehatan. Nah, alangkah baiknya sih kalian sebenarnya lebih baik cek kesehatan sebelum berangkat menuju ke Wonosobo. Jadi kalian bisa cek kesehatan di puskesmas atau di klinik dekat rumah kalian masing-masing. Tapi tenang, bagi kalian yang tidak atau belum sempat bikin surat keterangan kesehatan, kalian bisa minta surat keterangan kesehatan di base camp dengan dikenakan biaya administrasi Rp20.000. Jadi yang akan dicek itu apa aja? Yang pertama, tekanan darah, detak jantung, berat badan, dan tinggi badan, itu yang paling utama gitu. Terus for information, jadi untuk HTM atau simaksi ke Gunung Kembang itu satu orang dikenakan Rp20.000. Rp20.000 satu orang. Dan untuk kendaraan parkir itu satu mobil dikenakan Rp20.000 juga ya. Nah, untuk motor dikenakan separuh dari ke mobil, yaitu Rp10.000. Nah, jadi kalian bisa kisaran untuk budget naik ke Gunung Kembang gitu. Nah, kalau tadi karena berhubung gue berangkat dari Terang BSD, naik bus aja udah 140, terus HTM-nya 20.000 gitu. Jadi kalian bisa kalkulasi sendiri. Masih semangat Yan? Yo, semangat. Nih, dia debak kalau kemarin dari gue habis sama gue ke Paranggombong, terus ke MT Lembu, ke Prau, sekarang nanjak lagi ke Kembang. Dia mungkin kalau cutinya nggak habis-habis, Sindoro Sumbing juga akan dia daki kali. Nih, jadi kalian setiap perjalanan akan disuguhi pemandangan. Nah, lihat kebun teh. Dan bonusnya lagi adalah kita bisa lihat Sumbing dari kejauhan. Tuh. Siapa tahu suatu saat kita bisa ke Sumbing. Tahun depan mungkin, karena bulan-bulan depan udah mulai musim penghujan. Been like a whirlwind in my mind. Every day
Nah, jadi kalian tidak usah khawatir dari base camp sampai dengan nanti pos berikutnya dan berikutnya akan tersesat, karena setiap di perjalanan akan dikasih tanda seperti ini, tulisnya puncak ataupun tanda panah seperti ini, ataupun nanti di pinggir tuh ada bendera kayak gini kecil banget nih, bendera warna kuning. Jadi kalian cuman tetap mengikuti tanda-tanda yang udah dikasih sama pihak base camp. Salah satu ini tanda panah warna kuning, ada bendera festival atau bendera yang segitiga kecil warna kuning, kalian tinggal ngikutin. Nah, sekarang jam 13.24 kurang lebih, udah sekitar hampir 1 jam baru nyampe sini. Oh my god, aku nggak tahu nyampe puncak kembangnya tuh jam berapa nanti. Semoga sebelum maghrib udah nyampe sana ya. Bismillah. Hampir kurang lebih setengah jam kita akhirnya nyampe di pertigaan gerbang 290 tuh. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam 30 menit sampai juga di kandang celeng atau di gerbang 290. Nah, gerbang 290 ini adalah perbatasan antara area kebun teh dengan hutan nih. Jadi kalau kita udah naikin anak tangga ini sampai ke atas, kita udah memasuki area hutan. Nah, Bay masih semangat, Bay? Selalu semangat. Maria masih semangat. Oh iya, kalau kalian ingin menghemat tenaga, di sini juga tersedia angkutan yang akan membawa kalian dari base camp sampai dengan pertigaan gerbang 290 atau kandang celeng. Dan untuk tarifnya sebesar Rp20.000 per orang sekali jalan. Nah, setelah tadi memutuskan untuk istirahat sejenak, kurang lebih 10 menit, akhirnya kita jam 2 lebih 10 menit kita trekking lagi. Dan sekarang trekkingnya udah ke area hutan, jalan seperti ini guys. Sumpah, ini dari awal sampai dengan kandang celeng nggak ada turun sama sekali, trekkingnya naik terus. Mungkin trekkingnya akan naik sampai dengan nanti puncak atau tempat mendirikan tenda. Ayo bro Dian, semangat bro. Jadi di sela-sela perjalanan daerah hutan, kita dikasih trek yang sangat menanjak banget kayak gini nih. Dan mungkin karena ini semalam habis hujan, dan informasi dari pendaki yang turun itu semalam ada badai di atas. Jadi ini mungkin jalannya habis kena air hujan, jadi sangat licin. Tuh treknya sangat nanjak banget, gila. Juga lihat sampai ke sana bawah tuh, lihat treknya. Wah mantap sih ini, kecil-kecil bener-bener cabai rawit ini, sumpah. Semangat Yan. Jadi setelah melewati beberapa pos dari base camp sampai dengan tadi pertama kandang Istana Katak, terus kandang celeng, dan sekarang kita ada di pos Liliput di ketinggian 1858, dan kita memutuskan untuk istirahat sejenak dengan para tim-tim lain. Coba lihat, banyak banget orang tuh. Mereka dua grup ini adalah yang naik duluan daripada kita, tapi akhirnya kita susul. Semangat, semoga nanti sampai atas sebelum maghrib atau pas maghrib, jadi waktu mendirikan tenda udah enak banget, nggak terlalu gelap. Oke, semangat. Setelah recharge dan kurang lebih 15 menit istirahat, kita sambil mengumpulkan energi. Tadi istirahat di pos Liliput, sekarang udah jam 15:05, kita melakukan perjalanan kembali untuk sampai dengan puncak
ya. Nah, jalannya di belakang lagi gini, lihat ya. Udah ngeliatin hutan belantara ya. Harapan gua adalah semoga sampai di atas sebelum maghrib. Oke. Nyampe juga di pos simpang 3 setelah melakukan perjalanan kurang lebih sekitar 20 menit. Nah nih tim lain lagi repack. Serius bang? Nggak kuat ya gue turun lagi berhenti lagi. Kenapa bang? Cedera bang? Tarik dari tadi gue di sini nih. Nah, Mau turun bang? kalau nggak kuat mah turun gue turun. Daripada maksa. Tuh. Biar kelihatan Jadi action. abang yang Dir, itu gua dir. cedera. Terus temennya bawa 2 carrier. Semangat bang. Tuh, jadi mereka bertiga, abang yang tengah katanya cedera punggungnya apa apanya aku nggak tahu. Terus abangnya satu nolongin, jadi abang satu bawa 2 carrier. Tuh, semangat. Yeay. 75. 75. Banyak ngap bentar. Tuh lihat. Hup. Kita naik terakhiran, akhirnya ketemu dengan Regu dan tim yang lainnya juga. Abangnya tuh semangat banget bawa 2 carrier demi temennya yang sedang cedera. Let's go. Yup. Jadi tuh tadi yang gue shoot itu abangnya punya 3 tim anggota, 1 cewek dan 2 cowok. Nah, salah satu cowoknya itu pahanya cedera, jadi kayak kram gitu. Jadi mereka sempat berhenti lama di pos simpang 3 sampai akhirnya nunggu tim lain datang untuk bantuin repack lagi tas carrier mereka gitu. Nah, di saat naik gunung seperti ini, kerja sama tim sangat dibutuhkan guys. Dan bagi kalian yang mau trekking ke gunung apapun dan dimanapun, jangan selalu meremehkan itu raju ketinggian di 700 mdpl, 1000 mdpl, 2000 mdpl, ataupun bahkan 3000 mdpl. Nah, gimana salah satu triknya biar kalian tidak bisa atau meminimalisir cedera pada anggota tubuh kalian? Salah satunya kalian harus cari informasi sebanyak-banyaknya tentang pegunungan atau gunung yang kalian akan daki. Yang kedua, kalian siapkan fisik sebaik dan semaksimal mungkin dengan cara olahraga minimal seminggu sebelumnya lari 2-3 kali seminggu sampai benar-benar kondisi fisik kalian fit. Nah, sebelum kalian melakukan pendakian di base camp, alangkah baiknya kalian recharge dulu energi kalian, karena mungkin kalian datang dari kota jauh dan segala macam, energi kalian berkurang di dalam perjalanan. Apalagi kalian yang datang ke tempat tujuan menggunakan kendaraan pribadi, contohnya motor. Karena dari rumah ke tempat tujuan, kalau kalian menggunakan kendaraan pribadi dengan motor, itu sangat amat melelahkan. Nah, jadi usahakan kalau sampai dengan base camp, kalian recharge energi kalian dengan cara makan yang bergizi, minuman yang baik, terutama minum air putih, terus istirahat 1-2 jam secukupnya sebelum melakukan pendakian. Nah, setelah istirahat, kalian lakukan stretching, minimal lari tempat atau yang lainnya, biar meminimalisir cedera pada anggota tubuh kalian gitu. Dan pastikan semua tim yang kalian bawa dalam kondisi fit. Karena apa? Jadi kalau terjadi kondisi seperti yang tadi,
Jadi anggota tim yang lain bisa nge-backup barang bawaan, terutama carrier, karena carrier itu isinya berat, ada tenda, nesting, kompor, flash sheet, SB, dan lain-lain yang kebutuhan bisa kita pakai bersama gitu. Jadi kalau kalian di dalam gunung, tidak ada kata istilah egois untuk kebaikan bersama gitu, karena kita datang bersama, pulang pun harus bersama. Oke, semoga beberapa tips barusan membantu kalian dalam melakukan pendakian. Kita lanjut ke pos berikutnya. Semangat. Oh, alhamdulillah, setelah menempuh perjalanan kurang lebih terlihat 20 menit, akhirnya kita sampai juga di pos akar di ketinggian 1998 mdpl. Nah, masih tersisa 2 pos lagi sampai dengan puncak tempat kita mendirikan tenda. Masih ada pos Sabana dan Tanjakan Mesra. Ya, mungkin kita sampai puncak sekitar jam 5 sore. Sekarang udah jam 4:30. Gua udah nggak tahu ini nyampe di ketinggian berapa, karena tadi kalau gue lihat di map itu harusnya sudah nyampe di pos Sabana, tapi sampai sekarang udah ketinggian 2000 lebih belum ketemu keterangan pos Sabana. Tapi udah lihat banyak bunga-bunga kayak gini nih, cakep banget. Lihat, udah mau kelihatan puncaknya. Cantik bunganya. Kabut juga udah mulai naik. A few moments later. Sekarang jam 16 kurang 41, sampai juga di pos Sabana. Tuh lihat, keren pemandangannya. Kabutnya udah mulai naik. Akhirnya setelah kurang lebih 15 menit dari pos Sabana sampai juga di lihat nih, apa nih, Tanjakan Mesra. Sekarang tinggal one step closer sampai dengan puncak. Semangat, 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 semangat. Allahu Akbar, alhamdulillah, subhanallah, wallahu akbar. Akhirnya tadi gue naik jam 12.30 dan akhirnya sekarang tepat pukul 17.30 akhirnya gue sampai juga di puncak Gunung Kembang. Kurang lebih gue melalui perjalanan lamanya sekitar 5 jam di perjalanan dengan pendakian yang sangat santai. Mungkin bagi kalian yang sudah expert banget untuk mendaki gunung, bisa didaki kurang waktu kurang lebih 3 atau 3,5 jam. Karena tadi gua ketemu dengan perwakilan juga orang yang habis tektok dari Sumbing, mereka naik setengah 3 dan setengah 6 nyampe juga barengan gua. Keren. Semangat buat kalian yang bagi mau belajar mendaki gunung. Persiapkan fisik kalian, persiapkan peralatan kalian, dan persiapkan semuanya. A few moments later. Lihat nih sunset, bulan udah kelihatan di situ. Sunsetnya udah, wah gila, ciamik banget ini, subhanallah. Dengan pendakian 5 jam terbayar sudah. Astagfirullah, alhamdulillah, ya Allah, Allahu Akbar. Setelah mendirikan tenda, kita masak-masak guys untuk perbekalan dinner di gunung. Ini nasinya udah matang nih. Ini nasi. Sekarang Bayu lagi goreng Chef Bayu, tahu, spesialis masak tahu. capcay.
Sederhana tapi kebersamaan kita terjamin. Enak tuh. The next day. Oke, selamat pagi dari puncak Gunung Kembang. Nih, kita siap sunrise, udah mau mulai. Siap. Di belakang gua Gunung Sindoro. Nih, ada Gunung Bismo kelihatan tuh, jelas Gunung Semeru. Lihat belakang awannya. Harusnya mana ya? Tuh, itu ada Gunung Bismo deh kalau nggak salah. Kalau nggak kelihatan tuh, itu tuh kelihatan. Nah, di belakang gua nih, mana? Tuh, itu ada Gunung Sumbing kelihatan dari sini. Gunung Sumbing. Nah, background belakang gua ini Gunung Sindoro nih. Nih, jadi view-nya tuh itu kayak kawah gitu, bekas kawah. Terus atasnya langsung Gunung Sindoro. Lihat. Gunung Sumbing pun kelihatan dari sini. Mantul. Nah, udah banyak tenda. Ada tenda banyak. Ada tenda. Nih, jadi dari sisi yang lain itu kelihatan ada Gunung Bismo. Tuh lihat. Di namanya gunung lainnya ini kayaknya Merapi deh kayaknya ini. Apa Selamat ya? Nggak tahu lah pokoknya nih. Dari sebelah sini aja kita udah bisa kelihatan banyak gunung-gunung di sampingnya tuh, lihat tuh, dan ini ada awan-awan, cakep. Perjalanan singkat gua ke MT Kembang di ketinggian berapa? 2340. 2340. Jangan lupa ketik like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian bahwa di daerah Wonosobo terdapat pemandangan yang sangat indah kayak gini. Sekali lagi jangan lupa ketik like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di perjalanan gua berikutnya, terutama di pariwisata Indonesia. See you. Sebelum kita turun dari puncak